سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Para ulama, para hadirin, akramakumullah wa rahimakumullah. Lagi dan lagi kita bicarakan perkara yang sangat-sangat penting, yang merupakan pelajaran permanen untuk seluruh orang-orang yang beriman, yaitu masalah iman. Pembicaraan masalah iman bukanlah hanya untuk orang-orang yang tidak beriman. Bahkan pembicaraan masalah iman ini sangat diperlukan bagi orang-orang yang sudah beriman. Bahkan orang-orang yang imannya sudah sangat tinggi. Oleh karena itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu. Maksudnya berimanlah kamu, tingkatkanlah keimanan kamu. Jangan kamu puas dengan iman yang sudah ada, tetapi mesti kamu usaha ke tingkat iman yang lebih tinggi, ke tingkat iman yang lebih tinggi. Dikatakan para ulama, minimalnya iman itu adalah iman yang menjadikan kita ini taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala 100%, meninggalkan seluruh larangan Allah 100%, 24 jam sampai mati. Itulah semulaikan Allah, minimalnya iman yang harus dimiliki oleh setiap orang. Berarti kita ini minimalnya iman itu aja belum. Minimalnya iman yang harus ada. Semulaikan Allah. Setelah tingkatan-tingkatan iman ini ada tingkatan yang lebih tinggi lagi, Kalau iman seseorang itu semulaikan Allah sampai ke tingkatan tidak terkesan dengan keadaan-keadaan, tidak terkesan dengan keadaan-keadaan, hatinya hanya tawajuh kepada Allah SWT, karena sudah tertancap dalam hatinya bahwa seluruh keadaan-keadaan ini hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga menghadapi keadaan apa saja hanya tawajuh kepada Allah. Kemudian yang dipikirkan hanya satu saja, apa perintah Allah dalam menghadapi keadaan-keadaan semacam ini. Maka kalau iman itu sudah sampai ke tingkatan seperti ini, akan datang pertolongan Allah yang baik kontan saat itu juga. Diceritakan dulu di negeri Mesir mereka. Ini ada seorang ulama namanya Ghannan Al-Misri. Beliau ini dakwah. Kemudian
raja Mesir ini, namanya Ibnu Tulun pada zaman itu curiga terhadap kegiatan dakwahnya Banan. Mau apa dia? Dianggap teroris. Nah, itu. Kalau orang dakwah kemudian dianggap sebagai ancaman, itu bukan baru sekarang, sejak zaman dulu. Nabi Musa pun ketika dakwah juga dianggap ancaman oleh Firaun, laknatullah alaih. Padahal dia tidak mengancam apa-apa. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka Banan ini ditangkap oleh Raja Mesir, dimasukkan dalam penjara. Kemudian didatangkan singa yang sudah beberapa hari tidak dikasih makan, dimasukkan dalam sel, dalam kamarnya Banan. Tapi anehnya Subhanahu wa ta'ala, singa itu tidak mau mengganggu Banan. Malah singa tadi tunduk kepada Banan, mencium kakinya, menjilati kakinya. Sehingga akhirnya Ibnu Tulun ketakutan. Wah, ini wali ini, gawat ini. Dikeluarkanlah Banan dari penjara. Setelah dikeluarkan dari penjara, maka teman-temannya Banan bertanya, ketika kaki kamu dijilati sama singa tadi, bagaimana perasaan hati kamu? Apa yang kamu pikirkan waktu itu? Maka Banan itu menjawab jawaban yang ajib, yang coba direnungi oleh semua santri, perlu direnungi oleh seluruh orang yang beriman. Bagaimana iman itu? Maka ketika Banan ditanya seperti itu, maka Banan mengatakan, ketika kaki saya dijilati oleh singa, maka yang saya pikirkan itu, ludahnya singa ini najis apa tidak ya? Itu yang dipikirkan. Jadi yang dipikirkan itu menghadapi masalah-masalah itu, apa perintah Allah, apa perintah Allah, apa aturan Allah. Dia tidak berpikir bagaimana diterkam oleh matahari, dimakan oleh harimau, dimakan oleh harimau. Dia tidak berpikir seperti itu, karena dia yakin kalau belum waktunya mati, nggak akan bisa mati. Harimau tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sakarnya tidak bisa bergerak, taringnya tidak bisa menggigit, tanpa dikendalikan oleh pencipta harimau ini. Harimau ini dikendalikan oleh penciptanya, jantungnya dikendalikan, ginjalnya dikendalikan, otaknya harimau itu dikendalikan oleh penciptanya. Maka ketika menghadapi harimau, yang dia pikirkan apa perintah Allah. Ini ludahnya ini najis apa tidak, sehingga nanti kalau saya mau sholat perlu dicuci apa tidak. Ini yang dia pikirkan. Waktu menghadapi harimau masih dipikirkan itu ilmu fikih, masih dipikirkan, masih basul masail yang dipikirkan. Di saat dia ini menghadapi harimau, inilah iman. Dalam satu perjalanan, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala bersama rombongannya dalam perjalanan haji. Tiba-tiba di depan jalan macet. Maka beliau tanya, ada apa di depan? Itu ada harimau di depan, orang-orang nggak berani lewat. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala turun dari untanya. Maka harimau tadi dipegang telinganya. Kamu nyingkir, jangan ganggu perjalanan orang-orang haji. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, shadaqa Rasulullah, shadaqa Rasulullah, Rasulullah benar, Rasulullah benar. Maka teman-temannya bertanya,
Apa yang kamu maksud dengan perkataan kamu itu, ya Abdullah? Maka Abdullah mengatakan, saya dulu pernah mendengar yang mulia baginda Muhammad SAW. Beliau mengatakan, mafhumnya kurang lebihnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menguasakan kepada anak Adam kecuali perkara-perkara yang dia takut kepadanya. Seumpama anak Adam itu tidak takut kecuali kepada Allah saja, maka tidak ada satu makhluk pun yang akan bisa menguasai anak Adam. Maka ketika saya melihat harimau ini, maka saya merasa malu. Saya merasa malu kalau saya takut dengan harimau ini. Sedangkan harimau ini di depan Allah, digerakkan oleh Allah, dikendalikan oleh Allah. Malu di depan Allah kalau saya takut dengan harimau. Maka ketika rasa takut ini terjamah bebasnya, ketika rasa takut kepada harimau itu hilang dari hati saya, maka Allah SWT tidak kuasakan harimau itu kepada saya. Disembelihkan Allah Ta'ala. Kenapa sekarang umat Islam dikuasai orang-orang kafir? Karena mereka takut pada orang-orang kafir. Kenapa seseorang dikuasai sama istrinya? Karena dia takut sama istrinya. Seumpama seseorang itu takutnya hanya kepada Allah SWT, maka istrinya akan tunduk sama dia. Harimau pun akan tunduk sama dia. Apalagi cuma istri. Jadi sudah melakukan Allah SWT. Ini tingkatan-tingkatan iman. Di atas itu masih ada tingkatan lagi yang nggak ada habis-habisnya. Bagaimana imannya Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala. Ini imannya Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala. Ketika sungai Mesir kering, sungai Nil tidak mau ngalir, maka beliau kirim surat ke sungai Nil. Masa sungai dikirimi surat? Mulaikan Allah Ta'ala, apa ya paham sungai dikirimi surat? Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala pemahamannya tidak seperti itu semuanya. Kirim surat kepada sungai Nil. Hakikatnya itu kepada Allah, hakikatnya itu semuanya. Ini permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau kirim surat ke sungai Nil. Hai sungai Nil, kalau kamu itu mengalir dengan kehendak Allah, mengalirlah. Kalau kamu mengalir dengan kehendakmu sendiri, saya tidak perlu dengan air kamu, katanya Sayyidina Umar. Dalam satu riwayat beliau mengatakan, hai sungai Nil, kalau kamu mengalir dengan kehendak Allah, maka saya minta kepada Allah SWT supaya Allah mengalirkan kamu. Tapi kalau kamu mengalir dengan kehendakmu kamu sendiri, saya tidak perlu dengan air kamu. Maka suratnya Sayyidina Umar itu dilemparkan ke sungai Nil, langsung banjir semuanya kan. Sampai sekarang 1400 tahun belum pernah kering lagi. Ini imannya Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala. Sehingga dimulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bisa bicara dengan sungai Nil. Sungai Nil pun dikasih surat sama Sayyidina Umar, paham. Ini tingkatan imannya Sayyidina Umar. Karena beliau memahami sungai tidak berjalan sendiri. Kirim surat ke sungai Nil hakikatnya kepada Allah juga. Sekarang kita ini, apalagi sungai Nil, kita kalau berbicara, anak kita tidak paham, tetangga kita tidak paham. Kenapa? Karena kita sendiri juga tidak paham. Kalau iman kita itu memalaikan Allah meningkat, maka Allah SWT akan jadikan perkataan kita ini memahamkan, mendatangkan kepahaman kepada orang-orang yang mendengarkan.
apalagi manusia, sampai binatang-binatang akan kasih paham oleh Allah SWT. Sampai benda-benda mati pun dikasih paham oleh Allah SWT. Terjadi gempa di Madinah, maka Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala menghentakkan kakinya di bumi Madinah. Beliau mengatakan, "Hei bumi, apakah Umar kurang adil? Kenapa kamu goncang-goncang? Apakah Umar kurang adil?" Langsung gak berani gempa lagi itu tanah Madinah. Barang siapa takut kepada Allah, maka segala sesuatu takut kepadanya. Barang siapa takut kepada makhluk, maka dia akan takut kepada apa-apa. Apa saja menakutkan dia. Tapi kalau orang itu takutnya hanya kepada Allah, sampai tanah pun takut. Kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ada gempa lagi, maka orang-orang Madinah dikumpulkan oleh Sayyidina Umar. Ini gempa-gempa ini terjadi pasti karena dosa-dosa kamu. Nanti kalau ada gempa lagi, berarti kamu belum bertaubat. Akan saya hukum semua orang Madinah ini, kata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala. Maka begitu beliau mengatakan begitu, nggak ada gempa lagi. Jadi sudah mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini iman orang-orang terdahulu seperti itu. Maka Syekh Baharuddin An-Naqsyabandi beliau mengatakan makna ayat ya ayyuhalladzina amanu aminu. Hai orang yang beriman, berimanlah. Apa maksudnya? Kata beliau, hai orang-orang yang beriman, jangan terkesan dengan makhluk, terkesanlah hanya dengan kudrat Allah saja. Maknanya, hai orang yang beriman, berimanlah. Ini maksudnya seolah-olah ini orang-orang beriman itu ada yang masih nolak-nolak kepada makhluk. Hei orang yang beriman, jangan kamu terkesan dengan makhluk. Makhluk itu dari Khaliqnya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Hai orang yang beriman, berimanlah. Ojo tolak-tolak. Maksudnya aminu itu seperti itu. Ini kata beliau. Itu malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kita ini usaha iman kita ini meningkat sampai ke tingkatan itu. Kalau iman ini sampai ke tingkatan tidak terkesan dengan makhluk, maka pertolongan Allah yang baik akan datang. Perkara yang luar biasa akan datang. Walaupun yang dihadapi masalah sebesar apa, kalau iman ini sampai ke tingkatan tidak terkesan dengan makhluk, tidak masalah. Kata Maulana Jamsid Hafizahullah, seluruh dunia, seluruh bumi, seluruh langit berkumpul menjadi satu untuk menghancurkan kamu. Kalau kamu tawajuh kepada Allah, tidak terkesan dengan makhluk, mereka tidak mampu semuanya. Kata beliau, tidak ada fitnah yang lebih besar yang akan datang kepada umat ini melebihi fitnahnya Dajjal. Dan ini fitnahnya Dajjal ini tidak bisa dihadapi dengan teknologi, tidak bisa dihadapi dengan senjata, bisa dihadapi hanya dengan iman saja. Maka diceritakan oleh yang mulia Baginda Muhammad SAW dalam satu hadis, ketika Dajjal mau masuk Madinah, dihalang-halangi oleh para malaikat tidak bisa masuk. Maka seorang pemuda dari Madinah telah keluar menemui Dajjal. Maka begitu melihat Dajjal yang matanya cuma sebelah, pemuda tadi mengatakan, saya betul-betul yakin bahwa kamu ini adalah Dajjal yang diceritakan oleh Rasulullah SAW dulu. Dajjal marah, ditangkap itu pemuda, digergaji sampai berbelah menjadi dua. Kemudian Dajjal mengatakan, berdiri. Sudah berbelah menjadi dua, berdiri lagi. Bagaimana sekarang? Apa kamu percaya bahwa saya ini Tuhan? Kata Dajjal. Maka pemuda tadi mengatakan, saya tambah yakin kalau kamu ini Dajjal.
Karena Rasulullah SAW dulu bercerita seperti ini. Sifatnya Dajjal, orang sudah digergaji, dia bisa menghidupkan lagi. Ini sifatnya Dajjal yang diceritakan Rasulullah dulu. Maka saya tambah yakin kalau kamu ini Dajjal. Maka Dajjal tak marah, mau disembelih lagi ini orang. Tapi ternyata kekuatannya Dajjal langsung merosot, nggak bisa menyembelih lagi orang ini. Jadi semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang punya yakin kepada Allah, orang yang punya yakin kepada Rasulullah SAW, ini yang akan bisa menghadapi Dajjal. Dajjal nanti akan datang, kata Nabi, membawa api dan membawa air. Maka baginda Nabi mengatakan, kalau kamu bertemu dengan Dajjal, kamu masuk di apinya Dajjal. Allah akan jadikan apinya Dajjal itu sejuk seperti api ketika Nabi Ibrahim. Tapi kalau kamu sampai masuk di airnya Dajjal, kamu akan celaka masuk apinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba semulakan Allah. Jadi iman yang akan bisa menyelamatkan orang pada akhir zaman ini, iman yang tidak terkesan dengan keadaan. Ini api yang dibawa Dajjal, ini api betul. Nah kalau kita ini terkesan dengan mata kita, oh langsung jadi pengikutnya Dajjal soft awal. Tapi kalau kita terkesan dengan apa yang disabdakan Nabi Alaihissalam, langsung masuk dalam apinya Dajjal, maka sejuk seperti apinya Ibrahim Alaihissalam. Jadi ujian iman pada akhir zaman ini nanti tambah berat. Maka dikatakan oleh para ulama, iman itu apa? Iman itu tidak percaya dengan yang dilihat, tidak percaya dengan yang didengar, percaya dengan firman Allah dan sabda Nabi. Lah itulah namanya iman. Walaupun yang dilihat itu api, tapi Nabi mengatakan itu sejuk, ya masuk. Walaupun itu air kelihatannya sejuk, tapi Nabi mengatakan itu api, kita katakan api, baru itu iman. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah imannya para sahabat radhiyallahu ta'ala. Diceritakan dalam Al-Quran ketika pasukan-pasukan berbondong-bondong mau menyerbu Madinah. Falamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu fama zadahum illa imanan wa taslima. Ini pasukan-pasukan kafir berbondong-bondong mau nyerbu Madinah. Tapi para sahabat melihat pasukan ini tidak terkesan dengan pasukan-pasukan itu. Mereka mengatakan ini janji Allah dan Rasulnya, katanya mereka. Dan ini pasukan-pasukan tidak membunuh pedang mau menyerbu mereka. Tapi mereka mengatakan ini janji Allah dan Rasul. Apa ini maksudnya? Janji Allah dan Rasulnya, in tansurullah yansurkum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah akan menolong kamu. Yang mulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah dan Rasulnya akan menguji telah datang. Janji Allah dan Rasulnya akan datangnya ujian telah datang. Maka janji Allah dan Rasulnya akan menolong pasti datang juga. Ini imannya para sahabat. Maka ketika para sahabat sampai di Persia, mereka membaca ayat wa andallahu wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Allah telah menulis dalam kitab Zabur. Setelah tulisan ini sudah ada tulisannya juga di langit sana, di Lauhul Mahfuz, bahwasanya bumi ini
akan diserahkan oleh Allah, akan diwariskan oleh Allah kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Pada waktu itu Persia masih orang kafir semua. Maka para sahabat itu datang melihat Persia itu tersenyum-senyum. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, bumi ini akan diserahkan, akan diwariskan kepada orang-orang soleh. Maka mereka mengatakan, ya ini warisan kita ini, kata mereka. Para sahabat, ini warisan kita ini Persia. Maka ditanya oleh orang-orang Persia itu para sahabat, kamu mau apa ke sini? Mau ngambil warisan saya, katanya. Mau ngambil warisan kamu bagaimana? Allah telah berfirman, bumi akan diwariskan untuk orang-orang soleh. Nah kamu ini orang-orang kafir, bukan orang soleh. Ini warisan saya, Allah yang kasih, bukan dari orang tua, bukan dari mbak, bukan dari paman. Ini warisan dari Allah ini, Allah yang kasih. Sehingga Jenderal Rustam, Jenderal Persia itu belum perang sudah loyo dulu mereka. Nyalinya sudah habis. Bahkan dia ini sudah ngomong Rustam itu, kita ini nggak mungkin bisa menang, nggak mungkin dengan orang Islam. Saya itu sudah dapat mimpi, kata Rustam. Perasaan saya, kerajaan Persia ini digulung menjadi seperti sajadah, begitu digulung, terus diserahkan kepada Khalid bin Walid, diserahkan sama orang Islam. Maka memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini iman itu seperti itu sebenarnya. Kalau kita jauhlah memuliakan Allah Ta'ala, orang-orang menolak, orang-orang lari, orang-orang ketakutan. Apa yang ada dalam hati kita apa pada waktu itu? Wah, kecewa saya. Katanya dengan dakwah orang-orang kan berbondong-bondong, kok nyatanya malah pada lari, malah saya dibenci, dimarahi. Nah, muliakan Allah Ta'ala, kalau iman ada, tidak seperti itu. Kalau iman ada, tidak seperti itu. Kalau kita baca orang-orang lari, orang-orang marah, maka teringat Nabi. Oh, ini sudah sesuai. Nabi dulu juga dimarahi, Nabi dulu juga diusir. Tapi akhirnya Tala'al badru alaina min taniyatil wada'i. Nah, saya ini baru proses pengusiran sekarang. Sebentar lagi akan ada Tala'al badru alaina. Nah, ini kalau iman ada. Tapi kalau iman ini tidak ada, atau iman itu lemah, bingung. Iya, jadi sahabat ini malah jadi ngene. Lah Kanjeng Nabi biyen apa kurang apik. Ya wis diapiki. Tapi pancen prosese arep tekani pertolongan Allah niku, Allah niku arep mari itu mesti dhisik. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kalau akan memberi, menguji dulu. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mau dikasih anak yang hebat, yaitu Nabiullah Ishaq, Nabiullah Ismail alaihissalam. Tapi diuji dulu oleh Allah. Sudah tua, nggak punya anak, sehingga harapan secara biologis itu sudah nggak ada. Umur sudah 90 tahun, istri sudah tua juga, nggak ada harapan. Harapan tinggal satu saja, kepada Allah SWT. Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bighulamin halim. Harapan dari istri tidak ada, harapan dari istri tidak ada, harapan hanya kepada Allah. Datang dikasih anak,
Ismail dikasih anak Ishak. Begitu juga Nabi Zakaria akan dikasih anak. Sudah tua nggak punya anak. Padahal Allah SWT ini memang sudah menentukan ini Nabi Zakaria akan dikasih anak. Tapi diuji dulu, sudah tua sampai rambutnya sudah putih semua. Dapat istri mandul lagi. Akhirnya dapat anak. Nabiullah Yahya alaihissalam. Maka inilah pemahaman para sahabat. Asalkan orang itu dalam jalan yang benar, ujian ini menunjukkan Allah akan memberi. Asalkan jalannya itu benar. Jalannya mengikuti jalannya yang mulia Rasulullah. Ujian berarti pertolongan akan datang. Hatta idza stayasa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Sehingga ketika para rasul sudah judek, datang pertolongan Allah. Jadi kalau kita ini selagi masih harapannya itu kesana kemari itu tandanya masih agak jauh pertolongan Allah itu. Tapi kalau kita ini sudah buntu semuanya, sudah istirar, sudah merasa kepepet betul-betul, nggak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Saat itu, ala inna nasrullahi qarib, pertolongan Allah itu berarti sudah dekat. Maka semulakan Allah untuk meningkatkan iman ini, sunnatullah itu para nabi, para rasul, para sahabat dalam sejarah dihadapkan dalam suasana-suasana yang sulit, dihadapkan dalam kondisi-kondisi yang menyulitkan semuanya. Nabi Musa dihadapkan pada Fir'aun, Qarun, Haman. Nabi Ibrahim dihadapkan dengan Namrud. Yang mulia baginda Muhammad SAW dihadapkan Abu Jahal, Abu Lahab. Orang-orang Arab yang menentang Persia, Romawi, semua menentang, seluruh dunia menentang. Ini semulakan Allah hakikatnya untuk mentarbiyah kekasih-kekasih Allah itu supaya imannya tambah kokoh, imannya tambah kuat, tawajuhnya kepada Allah tambah tinggi, ta'aluknya kepada Allah tambah tinggi, sehingga datang pertolongan Allah, datang nusratullah ghaibiyah. Semua nabi menghadapi masalah-masalah yang sulit. Para sahabat begitu juga, wali-wali Allah semua begitu juga. Kuncinya satu saja. Kalau kita tetap ta'aluk kepada Allah SWT, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, barang siapa bergantung hanya kepada Allah, maka dia akan dicukupi oleh Allah SWT. Yang mulakan Allah. Jadi tingkatan-tingkatan iman. Dan bagaimana supaya iman kita ini meningkat mulakan? Bagaimana caranya? Caranya seperti dulu bagaimana para sahabat imannya meningkat. Kita sudah dikasih contoh bagaimana supaya iman meningkat. Sudah dikasih contoh. Caranya seperti dulu para sahabat bagaimana imannya meningkat. Maka kalau kita melihat sejarah para sahabat ditarbiyah oleh Nabi supaya imannya meningkat. Bagaimana? Mulai pertama kali mereka masuk Islam, diajak sama-sama berjuang menyebarkan agama, mewujudkan suasana dakwah dengan segala macam masalahnya dihadapi. Ini yang akan meningkatkan iman. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam. Hari itu juga beliau sudah bergerak bersama Nabi, mengajak orang-orang untuk masuk Islam. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya mereka menghadapi macam-macam masalah. Tapi terus keluarga Yasir ketika ikut baginda Nabi SAW disiksa oleh orang-orang Quraisy. Baginda Nabi SAW datang kepada mereka.
Sabrun ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Sabarlah hai keluarga Yasir. Janji Allah untuk kamu adalah surga. Fa inna maw'idakumul jannah. Bersabar. Mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka meningkatlah iman dengan menghadapi masalah-masalah. Tapi terus istiqomah, maka akhirnya iman mereka itu naik. Maka para sahabat diajak oleh Nabi, mulai awal-awal diajak oleh Nabi sama-sama berjuang, sama-sama mendakwahkan agama, mengajak orang kepada Islam, mengajak orang kepada taat kepada Allah. Mulai awal. Tidak ada orang tanya, dakwah itu kapan harus kita kerjakan? Setelah tamat pesantren? Apa setelah hafid Quran? Apa setelah jadi orang alim? Maka para ulama mengatakan dakwah itu kamu kerjakan setelah kamu tahu bahwa dakwah itu perintah Allah. Karena begitulah yang dicontohkan oleh Nabi alaihi wasallam. Begitu datang perintah Allah untuk dakwah, maka langsung beliau dakwah, tidak menunggu-nunggu lagi. Tidak menunggu selesainya turun ayat Al-Quran, tidak. Begitu datang ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Hai orang yang berselimut, bangkit dan berikan peringatan. Saat itu juga Nabi bangkit memberikan peringatan. Waktu itu, waktu turun ya ayyuhal muddatsir ini belum ada ayat-ayat yang lain ini. Baru beberapa ayat saja sebelumnya, yaitu Iqra. Memulaikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan sebetulnya Iqra ini juga sudah perintah dakwah. Iqra ini pun sudah perintah dakwah. Nabi disuruh membaca ayat-ayat Allah di depan umat. Seumpama Nabi tidak memahami bahwa Iqra ini untuk disampaikan kepada umat, tentu Iqra itu tidak sampai kepada umat, sehingga di Quran tidak ada surat Iqra. Maka Nabi itu memahami ketika diperintah oleh Allah SWT, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maknanya ini suruh baca di depan umat, bukan disuruh baca di kamar sendirian. Tidak. Maka baginda Nabi mendakwakan agama, maka para sahabat ikut, sehingga mereka akhirnya menghadapi masalah macam-macam masalah. Kemudian baginda Nabi mengajari mereka, kalau dapat masalah apa-apa itu jangan bingung. Kalau menghadapi masalah apa-apa, sholat menghadap pada Allah. Maka para sahabat diajari menyelesaikan masalah dengan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Sabar menjalankan perintah Allah, sabar meninggalkan larangan Allah, sabar menghadapi ujian-ujian, sholat. Maka nanti datang pertolongan Allah SWT. Allah tidak berfirman ista'inu bis-shalah, ista'inu bis-sabri was-shalah. Carilah pertolongan Allah dengan dua perkara, sabar dan sholat. Tidak sholat tok, sabar dan sholat. Sabar itu maksudnya bagaimana? Ringkasnya, apa perintah Allah terus kamu kerjakan, jangan berhenti. Kemudian sholat, nanti datang pertolongan Allah. Nah, kadang-kadang orang itu salah paham memahami sabar itu gimana? Sabar itu meneng aja sabar. Meneng terus sabar itu beda.
Waktu yang meneng orang jadi sabar. Sabar itu apa perintah Allah itu dikerjakan terus, tidak peduli apapun yang terjadi. Sholat itu nanti datang pertolongan Allah SWT. Kemudian dimulaikan Allah. Maka para sahabat dengan sholat ini mendapatkan macam-macam pengalaman. Diajari oleh Nabi. Karena Rasulullah SAW tidak hadzahu amrun badara ila shalah. Baginda Nabi menghadapi masalah-masalah penting sholat. Masalah-masalah apa pun. Banyak orang yang mengeluh mengenai anaknya. Anak saya itu begini, anak saya begini. Wes tahu, wes sholat, hajat 2 rakaat menangis kepada Allah gara-gara anak kamu. Tidak pernah. Sambat wong sak dunia dilapuri kabeh. Nggih. Yang dadi sambat, urung tahu sambat ning Gusti Allah. Nggih. Nah ini malaikat ini musibah. Allah itu kalau dimintai tenang. Kalau tidak dimintai Allah itu marah. Allahu yaghdabu hina taraktu su'alahu. Wa ibnu Adama idza sa'altahu yaghdabu. Allah itu kalau kamu tidak minta, Allah itu marah. Tapi kalau manusia, kalau kamu mintai, itu malah marah. Minta aja terus. Jadi kalau manusia itu dimintai, lama-lama bosan, marah. Tapi kalau Allah tidak, tambah kamu minta, Allah tambah suka. Innallaha yuhibbul mulihina bid du'a. Allah itu suka orang yang mujud-mujud Allah dalam doa. Ya Allah, ya Allah, mana jalan abdu yaqul ya Allah, ya Allah, ya Allah, hatta yujibah. Tidak henti-hentinya seorang hamba mengatakan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akhirnya diterima juga doanya oleh Allah. Ini hadis mereka. Maka Syekh Abdul Wahab hafizahullah beliau mengatakan biasakan menyelesaikan masalah dengan sholat dan doa. Mau bentuk jamaah 3 hari, bagaimana? Sholat dan doa. Mau menghidupkan amal masjid, bagaimana? Sholat dan doa. Mau nasihati istrinya, bagaimana? Sholat dan doa. Nasihati anaknya, bagaimana? Sholat dan doa. Inilah semulaikan Allah Ta'ala contoh kehidupan orang-orang yang soleh terdahulu. Bukan ngomong saja, mengeluh ke sana, mengeluh ke sini. Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Maha Kuasa, yang senantiasa membuka pintunya, yang setiap akhir malam memberikan iklan. Siapa yang mau minta akan saya kasih, siapa yang minta ampun akan saya ampuni. Tiap akhir malam. Tapi nanti kalau akhir malam tidur semua. Kalau sudah pagi mengeluh sama orang. Ini sifatnya orang iman, teman-teman. Inilah sifat orang-orang yang penyakit iman. Pintu Allah dibuka dan Allah memberikan iklan. Siapa yang meminta? Malah kita tidur. Lah orang-orang manusia yang tidak bisa menolong kita, malah kita merengek-rengek sama dia. Pak, tolonglah saya. Pak, tolonglah saya. Memulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Maulana Sa'ad, orang yang bisa berkenalan dengan Allah hanyalah orang-orang yang berani menolak bantuan-bantuan makhluk. Selagi dalam hati masih ada minta bantuan kepada makhluk, kita tidak akan bisa berkenalan dengan Allah. Nah, ini yang kita usahakan sekarang. Kemudian memulaikan Allah Ta'ala untuk meningkatkan iman ini lagi, baginda Nabi membuat majelis taklim di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Dan pada waktu itu taklimnya ada 3. Yang pertama kali cerita mengenai masa-masa yang lalu, mengenai para nabi, para rasul, perjuangannya. Inni da'awtu qawmi layla wa nahara
Nabi Nuh diceritakan oleh Nabi kepada para sahabat. Ini perjuangan Nabi Nuh, dakwah siang dan malam 950 tahun. Ini isinya taklim itu. Kemudian cerita mengenai Nabi Yusuf. Ini satu surat penuh cerita mengenai Nabi Yusuf. Diceritakan oleh Nabi di Mekah. Dari langit ini cerita mengenai bagaimana istiqomahnya Nabi Yusuf alaihissalam di dalam dakwah. Walaupun dia dimusuhi oleh orang Islam sendiri, saudara-saudaranya sama-sama anaknya Nabi Yakub, sama-sama orang iman, memusuhi Nabi Yusuf. Kan aneh mereka. Memang dai itu ujiannya seperti itu mereka. Orang kan kalau mau dakwah itu kadang-kadang ya diperkoro kalau dulunya dia. Family sendiri, sama-sama anak Nabi, dididik dalam satu tempat oleh Nabi Yakub alaihissalam. Yakub anaknya siapa? Anaknya Ishak, Ishak anaknya Ibrahim. Masya Allah. Tapi dalam suasana keluarga yang seperti itu, Nabi Yusuf itu diperkara. Makanya sekarang ini kalau kita ini bisa menghidupkan amal-amal di masjid, kemudian ada orang-orang yang soleh-soleh, ada orang soleh memperkarakan kita, marah sama kita. Ingat Nabi Yusuf. Jangan kita buruk sangka sama dia. Ini sama-sama anaknya Nabi Yakub, wali semua sebetulnya. Wali kok perkara wong lebih ya banyak ujian untuk dai itu seperti itu. Sampai wali-wali pun memperkarakan. Ini putra-putranya Nabi Yakub ini wali semua kan? Karena diceritakan dalam Al-Quran ini ra'aitu ahada asyara kaukaba. Nabi Yusuf mimpi melihat 11 bintang. Ini kalau menurut ilmu mimpi, bintang ini maknanya orang baik. 11 bintang namanya anak-anaknya Nabi Yakub orang baik semua. Tapi semulaikan wa ta'ala begitulah Allah jadikan orang-orang baik malah memperkarakan dai. Supaya apa? Supaya kita ini sabar. Diceritakan dalam Al-Quran, supaya kita ini sabar. Dan supaya kita ini bersikap yang benar. Kalau ada orang-orang baik marah sama kita, jangan kita aneh. Biasa, ya, Nabi Yusuf dulu. Karena dia ini dicalonkan oleh Allah mau jadi dai. Orang-orang baik marah sama beliau, tidak apa-apa. Tapi kita harus bersikap seperti Nabi Yusuf. La tasriba alaikumul yaum. Jangan kemudian kita marah sama orang-orang yang marah sama kita itu. La tasriba alaikumul yaum. Tidak ada saksian buat kamu sekarang. Yaghfirullahu li wa lakum. Malah didoakan semoga Allah mengampuni aku dan mengampuni kamu semua. Ini taklim pada zaman Nabi itu seperti itu. Isinya pertama adalah cerita-cerita para Nabi. Masa-masa yang lalu. Bagaimana Nabi Yusuf di penjara masih tetap dakwah. Setelah itu diangkat jadi menteri, ya tetap dakwah. Ada orang itu sebelum jadi pegawai negeri itu rajin dakwah. Diangkat jadi pegawai kantor itu saja sudah berhenti. Apalagi diangkat jadi direktur, sibuk sekarang saya nggak bisa 3 hari lagi. Maka semulaikan Allah Ta'ala. Ini Nabi Yusuf waktu masih sulit juga tetap dakwah. Setelah jadi menteri pun tetap dakwah juga. Ini taklim yang pertama, cerita mengenai Nabi. Kemudian taklim yang kedua, cerita mengenai kehidupan yang akan datang. Bagaimana keadaan alam kubur, keadaan padang mahsyar, keadaan surga dengan segala macam nikmatnya. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Orang-orang takwa mendapatkan keberuntungan yang besar. Perkebunan-perkebunan anggur yang indah. Bidadari-bidadari yang montok. Ya. Ini yang cerita Allah sendiri.
Kata para ulama, seumpama cantiknya seluruh wanita di dunia dikumpulkan jadi satu, tidak ada 1% cantiknya bidadari. Syekh Majiduddin Al-Asmari mimpi jumpa bidadari 40 hari nggak bisa ngomong mereka. Kalau mendengar omongan orang langsung muntah. Sehingga orang-orang heran, ini pasti ya ini sakit apa? Setelah 40 hari baru bisa cerita. Saya itu mimpi jumpa bidadari. Suaranya enak. Sehingga kalau saya mendengar suara orang di dunia ini, nggak kuat, muntah saya. Masya Allah. Jadi kita ini masih senang dengan musik, senang dengan suara-suara nyanyian-nyanyian, karena belum pernah dengar suaranya bidadari. Kalau sudah pernah dengar suaranya bidadari, nggak mau lagi dengar omongan-omongan orang. Apalagi yang maksiat, yang tidak maksiat pun sudah malas. Nah, mulai cerita mengenai keadaan neraka dengan segala azabnya, dengan segala penderitaan yang mereka derita. Ini taklim yang kedua. Kemudian taklim yang ketiga, apa yang harus kita buat sekarang? Amalan apa yang harus kita buat sekarang? Ini taklimnya Nabi di rumahnya Arqam, Nabi Arqam. Saat itu Masya Allah masjid belum bisa untuk kegiatan, karena takmirnya Masjidil Haram itu Abu Jahal, Abu Lahab ya. Untuk kegiatan tidak boleh. Tapi Nabi tidak berhenti, bikin taklim di mana yang boleh, di rumahnya Arqam, Nabi Arqam. Mana yang mereka? Kondisi seperti itu langsung mulai kan kondisi awal-awal dakwah di Makkah Al-Mukarramah. Karena kita ini merenung, baginda Nabi dikasih Allah, orang yang paling mulia di sisi Allah. Kenapa kok tidak langsung rujukan gitu aja ya? Begitu dakwah langsung orang datang kutuk masuk Islam semua, jadi wali semua, selesai masalah. Kok tidak begitu? Kadang-kadang kita kan mikir seperti itu. Nah, mulai kata Allah Ta'ala tidak seperti itu. Ini menunjukkan bahwa memang harus seperti itu. Perjuangan mereka. Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan dunia ini adalah untuk perjuangan, untuk menampakkan siapa orang-orang yang betul-betul cinta kepada Allah. Nah, mulai kan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, inilah yang dicintai oleh Allah dari manusia. Nah, manusia itu mengamalkan agama dengan penuh penderitaan, kesusahan. Ini yang dicintai oleh Allah dari manusia. Kalau urusan amal saja, mulaikan para malaikat amalnya sudah jauh-jauh lebih baik dari manusia. Untuk Allah, untuk apa Allah menciptakan manusia ini? Allah itu menginginkan adanya makhluk-makhluk yang amal itu dengan susah payah. Amal dengan tantangan, sehingga tampaklah kecintaan mereka kepada Allah SWT, kecintaan mereka kepada agama. Itu maksudnya. Nah, mulai kan Allah Ta'ala, ada orang tuh diundang selamatan, makan sate, gulai, krengsengan, panggang masih hangat, ya. Teh, kopi, gudang garam, ya, mereka. Setelah itu, kemudian ada pengumuman, semua orang-orang yang di sini tadi, yang makannya lezat-lezat, akan dijadikan sebagai pahlawan nasional. Ya. Apa orang nggak heran mereka? Wong kon mangan kok jadi pahlawan itu ya enek. Ya. Sehingga orang itu mendengar itu lucu. Ini gagelan ini bukan betulan ini. Ya. Masa orang setelah makan belendang perutnya, kok terus diangkat jadi pahlawan? Nah, mulai kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, dunia itu seperti itu semua kita. Dunia ini ada harganya. Karena apa?
Karena dunia ini penuh dengan tantangan orang mengamalkan agama. Sehingga Allah menyiapkan pahala yang tidak bisa dibayangkan agungnya, yaitu surga. Karena mengamalkan agama di dunia ini penuh dengan tantangan. Maka orang-orang dipersilahkan masuk dalam surga. Bima sabartum, karena kesabaran kamu ini, karena ketabahan kamu, bukan karena kesenangan kamu, bukan karena ketabahan dan kesabaran kamu. Maka itulah Syekh Yusuf rahimahullah beliau mengatakan, yang dicintai oleh Allah dari manusia itu bukan amalnya, yang dicintai itu susah payahnya dalam amal itu. Maka perlu dibentuk jamaah jalan kaki sebanyak-banyaknya. Insyaallah mereka. Waktu jaulah pertama jalan kaki, kata Syekh Abdul Wahab. Waktu jaulah kedua pun jalan kaki. Waktu keluar 3 hari jalan kaki. Waktu keluar 40 hari jalan kaki. Waktu keluar 4 bulan pun jalan kaki. Ini yang terbaik. Kalau mampu, kalau nggak mampu ya naik kendaraan aja boleh. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang dimaksud ini mulaikan bukan hanya dakwahnya itu sendiri, yang dimaksud susah payahnya dalam dakwah. Sehingga Allah suka dengan kita. Baginda Nabi dari Mekah menuju Thaif bersama Zaid bin Harithah jalan kaki. Sampai di Thaif menghubungi tokoh-tokoh Thaif. Semua tokoh-tokoh Thaif menghina dan menolak. Kemudian beliau jauhlah umumi, anak-anak kecil pun melempar batu. Kelihatannya ini Nabi itu gagal, bukan gagal. Ini justru keberhasilan. Karena dengan keadaan seperti itu, Allah tambah sayangnya kepada Nabi. Karena Nabi telah korban. Sehingga malaikat-malaikat datang, ya Rasulullah, kalau Tuhan mau orang Taif akan kami hancurkan. Maka Nabi mengatakan tidak. Kalau mereka tidak mau beriman, saya berharap anak cucu mereka yang beriman. Maka setelah pulang dari Taif, diangkat ke langit Nabi. Diangkat ke langit setelah dibandemi di Taif itu sama malaikat. Setelah dilempari batu, diusir, dihinakan di Taif. Sampai Nabi mengatakan ila man takimni, ila aduwin yatajahamuni, am ila qaribin malaktahu amri. Hai Tuhanku, saya ini mau kemana hai Tuhanku? Di Mekah diusir, di Taif diusir. Maka seolah-olah Allah berfirman, seolah-olah, hei kekasihku, kalau kamu di bumi ditolak, orang-orang di langit menunggu kamu. Maka Nabi diangkat ke langit. Para nabi semua dikumpulkan untuk makmum kepada yang mulia baginda Muhammad SAW. Jibril sebagai muazzinnya. Ya. Subhanallah. Kamu di bumi nggak diterima, di langit semua menerima kamu. Jadi semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala mujahadah. Assalamualaikum. Jangan kita ini baru dengar bayan 1 jam itu sudah tela-telo ya. Mengaku pecinta Nabi. Apa ini? Nabi kita dilempari batu, diusir, naik gunung, turun gunung dalam memperjuangkan agama. Sekarang apa buktinya kita yang mencintai Nabi itu? Apa bukti? Maka setelah majlis nanti semua meneruskan perjuangan beliau. Insyaallah baik. Maka taklim. Dan untuk meningkatkan imannya para sahabat dan itu mereka setelah taklim, baginda Nabi alaihissalam mengajari satu amalan lagi kepada para sahabat supaya imannya meningkat. Yaitu dikasih amalan zikir. Zikir ini termasuk juga amalan untuk meningkatkan iman. Kemudian malaikat Ta'ala untuk meningkatkan imannya para sahabat lagi, para sahabat dikasih amalan oleh Nabi, yaitu amalan kasih sayang antara orang-orang yang beriman. Wajabat mahabbati
lil mutahabbina fiyya wal mutajamirina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kama qala Rasulullah SAW. Dalam hadis qudsi dikatakan wajib datang kecintaan Allah kepada orang yang saling cinta mencintai karena Allah, kumpul duduk karena Allah, saling berziarah karena Allah, dan saling bantu membantu karena Allah. Kasih sayang dengan orang yang beriman ini akan meningkatkan iman. La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kamu tidak akan masuk surga sebelum beriman, dan kamu tidak akan bisa beriman sebelum kasih sayang. Maka kasih sayang dengan orang beriman ini perkara yang sangat penting, itu untuk meningkatkan iman. Mencintai orang-orang soleh semata-mata karena Allah, kasih sayang yang semata-mata karena Allah. Kemudian mulaikan Allah Ta'ala, dan untuk meningkatkan imannya para sahabat ini, mulaikan para sahabat oleh Nabi diajak keluar di jalan Allah, mengadakan perjalanan-perjalanan yang jauh-jauh untuk menyebarkan agama. Akhirnya mereka dapat pengalaman-pengalaman yang banyak dalam perjalanan itu, sehingga mereka imannya jadi tambah meningkat. Walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusakum aw yakhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilan minhum walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Perjuangan-perjuangan meninggalkan kampung, jalan Allah. Akhirnya para sahabat dapat pengalaman-pengalaman macam-macam. Nusratullah Ghaibiyah datang. 300 sahabat dikirim oleh Nabi untuk memperjuangkan agama. Cuma dikasih bekal 1 karung kurma, beberapa hari habis. Sehingga mereka makan daun-daun, makan rumput-rumput, dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang punya uang. Jadi mereka itu keluar tidak bawa uang, bawa kurma saja. Maka kita ini kalau nggak punya uang, keluar juga, bawa beras, bawa telo, bawa jagung. Nggak ada telo, nggak ada jagung, keluar juga.